Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera Oke, sekarang kita ke persamaan eksponensial bentuk pertama. Ingat tadi ya, ada 6 bentuk yang akan kita bahas. Ini bentuk pertama. Kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat m, apa sih maksudnya? A ini suatu konstanta, suatu nilai. Ini basisnya ya, basisnya berupa angka gitu. Pangkat fx ini berupa apa ya, persamaan aljabar gitu. Misalnya 2x tambah 1 atau berapapun, ada variabelnya nanti. Sama dengan A pangkat M, ini basis A pangkat M, M-nya konstanta yang lain, angka yang lain, jelas ya. Maka jawabannya nanti adalah fx sama dengan M. Syarat basisnya harus sama, oke? Nah, dengan syarat, basisnya itu dia harus positif dan gak boleh 1. Kalau 1 kan gimana kalau 1? Kalau 1 ya percuma, 1 berapapun pangkatnya ya 1 gitu, makanya gak boleh 1. Kenapa harus positif? Karena kalau negatif itu tidak konsisten. Kalau saya bilang nggak konsisten. Negatif pangkat ganjil dia hasilnya negatif. Negatif pangkat genap positif gitu ya. Maka ini berlaku jika A-nya positif dan tidak bernilai 1. Oke, untuk bentuk ini contoh soalnya gimana? Contoh soal saya buatin deh, misalnya gimana kalau ada soal 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 8 gitu. Lihat bentuknya, ini kan akan jadi, ini fx-nya ini ya, fx-nya 2x tambah 1. Ini pangkatnya berapa? Ini pangkat 1. Tapi masalahnya kita tidak bisa langsung fx sama dengan m, gak bisa langsung, ini pangkatnya 1 nih. Gak bisa langsung 2x tambah 1 sama dengan 1 karena basisnya belum sama ya. Basisnya belum sama. Kira-kira di sini basisnya 4, di sini basisnya 8. Kita buat sama. Basis berapa yang kita pakai? 2 ya. 4-nya kita jadikan 2 pangkat 2 pangkat 2x tambah 1. 8-nya kita jadikan 2 pangkat 3 gitu. Oke, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya diapain? Dikalikan ya. 2 yang ini 2 kali 2x berapa? 4x. 2 kali 1 2 ya, sama dengan 2 pangkat 3. Nah ini fx-nya, ini m-nya. Yang ini ya, fx sama dengan m. Jadi kalau basisnya udah sama, kalian lihat, kalian perhatikan pangkatnya aja. Jadi kita peroleh 4x tambah 2 sama dengan 3. Kedua ruas kita kurangi 2. Berarti 2 ini habis. Yang sebelah kiri 4x sama dengan 2 dikurangi 3. 3 dikurangi 2, 1. Ngerti ya? Kedua ruas kita kurangi 2 untuk menghilangkan ini. Jadi kalau gitu x-nya berapa? Kedua ruas kita bagi dengan 4. Ini tinggal x, yang ini 1/4. Jadi x-nya 1/4 dapat. Contoh pertama itu. Sekarang contoh kedua. Oke, kita naik level. Misalnya soalnya gini. 9 pangkat x min 5 sama dengan 1/27. Nah lo gimana coba? Ada 9, ada 27. Kira-kira basis yang kita pakai berapa? Berapa? 3. Ya pinter ya. Nah oke, sifat pertama, ini ada akar nih. Akarnya pastikan kalian ubah jadi pangkat. Gunakan sifat yang tadi. Kalau ada A pangkat M indeksnya N, itu kan akan jadi A pangkat M per N ya.
sifat eksponennya gitu kan. Jadi yang ini bisa kita tulis menjadi 9 pangkat X min 5 per 3 sama dengan 1 per 27, itu 3 pangkat 3. Oke, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 pangkat X min 5 per 3 sama dengan, nah ini gunakan sifat 1 per A pangkat negatif Oke, saya ulangi. Kita gunakan sifat A pangkat negatif N itu kan 1 per A pangkat N kan? Gitu. Jadi kalau ada 1 per A pangkat N, kita ubah jadi A pangkat negatif N. Contohnya ini, 1 per 3 pangkat 3 itu bisa kita jadikan 3 pangkat negatif 3 gitu. Nah, yang sebelah kiri, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kalian kaliin. 3 pangkat 2 kali X, 2X 2 kali negatif 5, negatif 10 per 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, sekarang karena basisnya udah sama, kalian cukup perhatikan pangkatnya aja. 2X min 10 per 3 nilainya berapa ini? Negatif 3. Kita hilangkan penyebutnya 3, berarti kedua ruas kita kali dengan 3 ya. Ruas kiri menjadi 2X min 10, maka ruas kanannya negatif 3 kali 3 negatif 9. Kedua ruas kita tambah dengan 10 untuk menghilangkan ini. Maka 2X sama dengan negatif 9 tambah 10, 1. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 1 per 2. Oke, nah ini bentuk pertama. Simpel ya, sangat sederhana. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk persamaan eksponensial yang kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Ini mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang tadi, cuman kalau yang tadi kan salah satu pangkatnya berupa konstanta, berupa angka. Cuman di sini yang kedua, bentuk kedua ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan itu sama-sama memiliki pangkat dengan variabel. Jadi ada bentuk aljabarnya pangkatnya gitu ya. Oke. Sebagai contoh misalnya 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 4 pangkat 3x min 5. Contohnya gitu ya. 4 pangkat 3x min 5. Gitu. Jadi prinsipnya sama. Ruas kiri dan ruas kanan kita jadikan perpangkatan dengan basis yang sama. Ini basisnya 2, ini basisnya 4. Ya berarti yang 4 ini kita ubah jadi basis 2 gitu. Ini tetap 2x tambah 1, 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2 pangkat 3x min 5. 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya kan dikali 2 kali 3x 6x 2 kali negatif 5 negatif 10. Kalau basisnya udah sama, lihat pangkatnya. 2x tambah 1 sama dengan 6x min 10 gitu ya. Jadi 1 tambah 10 sama dengan 6x, 2-nya pindah kanan min 2x. Ya, 11 sama dengan 4x. Jadi kalau gitu x-nya berapa? Ya 11 per 4. Contohnya gitu. Oke, kita coba contoh lain. Misalnya 2 pangkat kita libatkan x kuadrat, persamaan kuadrat nantinya, berarti x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan misalnya 4 pangkat negatif x negatif 1. Prinsipnya sama, ruas kiri dan kanan kita jadikan perpangkatan dengan basis yang sama. X kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2 pangkat negatif x negatif 1. 2 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 2 pangkat 2 kali negatif x negatif 2x ya. 2 pangkat negatif 1 negatif 2. Oke, basisnya udah sama. Lihat pangkatnya. X kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan pangkat di kanan negatif 2x kurang 2. Jadi kita peroleh x kuadrat tambah 3x negatif 2x ke kiri jadi tambah 2x
tambah 4, negatif 2 pindahkan ke kiri jadi tambah 2 sama dengan 0. Jadi bentuknya x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kembali ke persamaan kuadrat pelajaran kelas 8. Kita faktorkan, cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya 5 dikalikan hasilnya 6 berapa? Ya tambah 2 tambah 3, ya enggak? Ya enggak, 2 dan 3 kali hasil kali kan 6, jumlahnya 5. Jadi kita peroleh x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2, atau x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Nah, ini penyelesaiannya. Oke, masih belum paham? Kita coba soal lain, masih bentuk ini ya. Oke, soal berikutnya misalnya kita punya 1/4 pangkat x tambah 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2x min 1. Oke, yang ditanyakan berapakah 81 pangkat x, misalnya gitu. Kita cari dulu nilai x-nya. Ini 1/4, ini 8, berarti kita jadikan 2 ya. 1/4 itu kan 1/2 pangkat 2, ya enggak? Pangkat x tambah 2. Yang ini, bagaimana merubah akar jadi pangkat? Akar a pangkat m indeks n itu kan a pangkat m per n gitu ya. Jadi bentuk ini bisa kita tulis 8 pangkat 2x min 1 per 3. 1/2 pangkat 2. 1 per a pangkat n diubah jadi apa? A pangkat negatif n. Jadi ini 2 pangkat negatif 2 pangkat x tambah 2, 8-nya kita ubah juga jadi 2 pangkat 3 pangkat 2x min 1 per 3. Oke, coret aja, kali 3 bagi 3 kan gak ngaruh. Jadi ini 2 pangkat negatif 2x min 4 sama dengan 2 pangkat 2x min 1. Basis udah sama, lihat pangkatnya. Negatif 2x kurang 4 sama dengan 2x min 1. Negatif 2x, 2x yang kanan pindahin ke kiri jadi min 2x. Negatif 1, negatif 4 di kiri pindah kanan jadi tambah 4. Jadi negatif 4x sama dengan 3. Dari sini kita peroleh x-nya adalah negatif 3/4. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan x. Ya, yang ditanyakan adalah 81 pangkat x. 81 pangkat x berarti 81 pangkat negatif 3/4 gitu. Nah, gini, 81-nya kita ubah jadi berapa? Kita ubah jadi 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dipangkatkan negatif 3/4. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya dikali ya. 4 kali negatif 3/4 itu kan negatif 3. Jadi 3 pangkat negatif 3 atau 1/3 pangkat positif 3. 1/27. Nah, ini jawabannya. Oke, itulah contoh soal untuk persamaan eksponensial bentuk kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan eksponensial bentuk ketiga ya. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Kalian perhatikan di sini basisnya beda. Ya, basisnya beda, ini A, ini basisnya B. Pangkatnya sama, sama-sama pangkat fx gitu. Nilai ini basisnya beda, tapi saat dipangkatin hasilnya sama. Berarti ada satu kemungkinan, yaitu pangkatnya fx-nya bernilai 0. Jadi kalau fx-nya 0, A pangkat 0 kan 1 ya enggak? B pangkat 0, 1 juga. Jadi 1 sama dengan 1. Oke, pokoknya kalau ada basisnya beda, dia bernilai sama, berarti pangkatnya bernilai 0. Contohnya misalnya, berapakah 5 pangkat x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 5x tambah 6. Di sini basisnya beda, tapi pada saat dipangkatin nilainya bisa sama. Berarti ya pangkat ini dia bernilai 0 ya. Jadi x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan.
Oke. Cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya negatif 5 dikalikan hasilnya 6. Berapa? Negatif 3 dan negatif 2. Min 3 min 2. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya positif 3. Atau X min 2 sama dengan 0, X-nya 2. Ya, jadi X yang memenuhi. Ya, himpunan penyelesaiannya 2, 3. Nah, itu contohnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk persamaan eksponensial yang keempat. Nah, ini yang paling ribet nih, bentuk keempat ini. Bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi basisnya berupa apa ya? Ada bentuk aljabar, pangkatnya pun sama bentuk aljabar gitu ya. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini ada 4 kemungkinan yang harus kalian coba satu-satu untuk nyari penyelesaiannya ya. Yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi nilai ini akan sama kalau pangkatnya bernilai sama. Satu ini nih, fx sama dengan gx. Ya. Karena ini basisnya kan sama-sama hx, akan bernilai sama kalau pangkatnya sama. Jadi fx sama dengan gx. Yang kedua, akan bernilai sama jika basisnya bernilai 1. Jadi berapapun pangkatnya, hasilnya, kalau basisnya 1 yang nilainya sama. Jadi di sini basisnya kan hx. Hx sama dengan 1. Atau yang ketiga, hx sama dengan negatif 1. Hx-nya basis kan. Basisnya bernilai negatif 1. Tapi ingat, kalau basis negatif, ganjil genap pangkat kan berpengaruh ya. Jadi kalau hx-nya bernilai negatif 1, ada syaratnya yang harus kalian uji, yaitu pangkatnya fx dan gx keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Kenapa? Karena kalau negatif 1 pangkat ganjil kan negatif kan, negatif 1. Negatif 1 pangkat genap positif, jadi gak mungkin 1 ganjil 1 genap. Jadinya negatif 1 sama dengan positif 1 kan gak mungkin. Jadi dua-duanya ganjil pangkatnya atau dua-duanya genap. Dan kemungkinan keempat yang harus kalian coba, hx sama dengan 0. Mungkin aja si basisnya bernilai 0. 0 pangkat berapapun kan 0, tapi dengan syarat pangkatnya gak boleh negatif ya. Fx gx-nya gak boleh negatif. Jadi harus positif. Ini harus diuji coba. Ini agak ribet nih. Contoh soal. Bentar, saya cari contoh soal misalnya. Oke, contoh soal gini. Misalnya X tambah 3 pangkat 2 X min 1 sama dengan X tambah 3 pangkat X tambah 2. Oke, kita bedain dulu. Di sini hx-nya mana? Hx-nya basis. Berarti di sini hx-nya X tambah 3. Fx-nya mana? Fx-nya ini nih 2x min 1. Ini fx. 2x min 1 ya. Dan gx-nya X tambah 2. Oke, kita kerjakan dari yang pertama, fx sama dengan gx. Kita kerjakan dari yang pertama, fx sama dengan gx berarti 2x min 1 sama dengan x plus 2. 2x min 1 sama dengan x plus 2. Jadi 2x min x sama dengan 2, negatif 1 ke kanan, plus 1 x sama dengan 3. Yang pertama ini tanpa syarat. Yang kedua, gimana? Hx sama dengan 1. Hx-nya mana? X plus 3 ya. X plus 3. X plus 3 sama dengan 1. Jadi X-nya berapa? Ya 1 min 3. X sama dengan negatif 2. Tanpa syarat juga. Ini udah pasti penyelesaian. Yang ketiga, Hx sama dengan negatif 1. X plus 3 sama dengan negatif 1. Jadi X-nya berapa? Negatif 1 dikurangi 3. X sama dengan negatif 4. Tapi ada syaratnya di sini. Hx sama dengan min 1. Fx gx-nya keduanya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi kita coba masukkan si x sama dengan negatif 4 ke fx dan ke gx. Jadi kita cari f negatif 4. Ganti nih x-nya dengan negatif 4.
2 kali negatif 4 min 1. Ya. Negatif 8 dikurangi 1, negatif 9. Kemudian G negatif 4 juga cari. G negatif 4. Berarti negatif 4 tambah 2 berapa? Negatif 2 ya. Oke, ini negatif ganjil, ini negatif genap. Kan dua-duanya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ini boleh nggak sama-sama ganjil, sama ini ganjil, ini genap, berarti ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Jadi yang ini negatif 4 itu tidak memenuhi, bukan penyelesaian. Sekarang yang keempat apa? HX sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X sama dengan negatif 3. Sama, sekarang kita uji coba fx dan gx-nya harus positif. F negatif 3 berapa? 2 kali negatif 3 dikurangi 1. Negatif 6 dikurangi 1, negatif 7. Kan harus positif, ini udah jelas negatif nih. Jadi jelas ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya mana? Oh ya, gx-nya perlu dicoba enggak? Ya, sebenarnya nggak perlu kan ini udah tidak memenuhi. Tapi kalau misalnya salah satu udah memenuhi, kalian harus coba untuk gx-nya juga ya. Siapa tahu gx-nya memenuhi atau enggak gitu. Ngerti nggak? Kalau misalnya kalian uji coba pertama ke fx memenuhi, gx-nya pun harus dicoba. Ya, harus pastikan dua-duanya memenuhi. Ini jelas nggak memenuhi ya. Negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Jadi kalau gitu himpunan penyelesaiannya berapa? Ya, yang memenuhi adalah 3 dan negatif 2. Negatif 2, 3. Oke? Udah paham nggak? Satu contoh. Kalau belum paham, satu contoh lagi ya. Satu contoh soal lagi. Misalnya soalnya gini. X min 3 pangkat 2x min 1 sama dengan X min 3 pangkat X plus 1. Ya, di sini kita peroleh HX-nya mana? HX-nya basisnya berarti X min 3, kemudian Fx-nya 2x min 1, Gx-nya berapa? Yang mana? X plus 1. Yang pertama kita kerjakan fx sama dengan gx. Jadi fx-nya 2x min 1 sama dengan gx-nya x plus 1 ya. Jadi 2x min x sama dengan 1 plus 1. Ini berapa? X sama dengan 2 tanpa syarat. Ini udah jelas penyelesaian soal. Nah, yang kedua hx sama dengan 1. Hx x min 3 sama dengan 1. Jadi x-nya berapa? X-nya 4 tanpa syarat juga. Yang ketiga hx sama dengan negatif 1. X min 3 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 tambah 3x sama dengan 2. Kita uji coba syaratnya. Cari fx dan gx-nya. F2 berapa? X-nya kan 2. F2 berapa? 2 kali 2 min 1. 2 kali 2 min 1. 4 dikurangi 1. 3. Di sini kan dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Ini ganjil. Kita uji coba. G2 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini dua-duanya ganjil. Berarti ini memenuhi ya. Karena di sini terpenuhi dua-duanya sama-sama ganjil atau sama-sama genap gitu kan. Nah, yang keempat kita uji coba yang ini. Hx sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 3. Syaratnya fx gx harus positif. Coba F3 cari. F3 2 kali 3 min 1. 6 dikurangi 1 5. Oke, ini positif nih. Tapi G3 nya pun harus dicari ya. G3 berarti berapa? 3 tambah 1 4. Oke, ini sama-sama positif terpenuhi. Jadi kalau gitu ini memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya berapa? Ya semuanya 2, 4. Oh ya ini 2 kali ya. Tapi dihitungnya sekali gitu ya. Kemudian ini berapa? 3 ya. 2, 3, 4 ternyata. 2, 3, 4 itu himpunan
penyelesaiannya. Gampang ya? Yang pasti kalian harus ingat nih, yang ini 4 langkah yang harus diuji coba. Oke, lanjut sekarang kita ke bentuk persamaan eksponensial yang kelima. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kalau yang keempat tadi kan basisnya yang sama, pangkat beda. Yang ini basis beda, pangkatnya sama. Oke, kemungkinannya yang pertama fx sama dengan gx. Jadi kemungkinan pangkatnya sama akan bernilai sama jika basisnya sama gitu kesimpulannya. Fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 0 atau mungkin aja ini akan bernilai sama jika pangkatnya bernilai 0 gitu ya. Dengan syarat basisnya nggak boleh 0. Jadi fx tidak sama dengan 0, gx tidak sama dengan 0. Sebagai contoh misalnya 2x min 1 2x min 1 pangkat x plus 2 sama dengan x plus 1 pangkat x plus 2. Oke, ini hx-nya mana? Fx-nya mana? Fx-nya kan basis. Fx-nya berarti 2x min 1. Gx-nya? Gx-nya basis yang kanan x plus 1. Dan hx-nya pangkatnya berapa? X plus 2. Ada 2 langkah yang kita coba. Yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi 2x min 1. Fx-nya 2x min 1 sama dengan gx, x plus 1. 2x, x yang kanan pindah ke kiri, min x sama dengan 1 negatif pindah ke kanan, positif 1. 2x min x, x sama dengan 2. Yang pertama ini tanpa syarat. Oke, ini terpenuhi nih. X sama dengan 2. Yang kedua, hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Hx-nya mana? Hx, x plus 2. X plus 2 sama dengan 0. Jadi x-nya adalah negatif 2. Oke, kita dapat x sama dengan negatif 2. Tapi kan di sini ada syarat. Fx tidak sama dengan 0. Gx tidak sama dengan 0. Jadi kita coba f negatif 2-nya 0 gak? F negatif 2. Di sini fx-nya kan 2x min 1. Jadi 2 kali negatif 2 dikurangi 1. Negatif 4 dikurangi 1 negatif 5. Oke, kemudian gx-nya juga nggak boleh 0. Jadi g negatif 2 kita cek juga. Negatif 2 tambah 2 ya enggak? Berapa? Oh, 0. Ternyata di sini 0. Maka yang sebelah sini untuk x negatif 2 dia tidak memenuhi karena di sini kita peroleh gx-nya 0. Jadi jawabannya berapa? Himpunan penyelesaiannya ya hanya 2 aja yang memenuhi gitu. Oke, sekarang kita ke bentuk terakhir, bentuk persamaan eksponensial yang terakhir yang ke-6. Ini bentuknya bentuk apa? Persamaan kuadrat ya. Oke, langsung saya ambil salah satu soal. Soal ini saya ambil dari buku Intan Pariwara. 3 pangkat x tambah 2 ditambah 9 pangkat x tambah 1 sama dengan dikurangi 810 sama dengan 0. Oke, pertama kalian ingat sifat eksponen. Kalau a pangkat m tambah n itu kan sama aja dengan a pangkat m kali a pangkat n gitu ya. Jadi yang ini sama aja gini, 3 pangkat x kali 3 pangkat 2 ditambah 9 pangkat x kali 9 pangkat 1 gitu, min 810 sama dengan 0. 3 pangkat 2 berapa? 9 kan? 9 kali 3 pangkat x ditambah 9 pangkat 1, 9 juga. 9 pangkat x dikurangi 810 sama dengan 0. Kita bagi aja dengan 9 ya. Ini bisa ya semuanya. Jadi 3 pangkat x ditambah 9 itu kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan x, 3 pangkat 2x ya enggak? Atau boleh kita tulis 3 pangkat x pangkat 2 gitu. Min 810 sama dengan 0. Jadi kalau kalian bingung di sini nih, 9 pangkat x 9 itu kan 3 pangkat 2 dipangkatkan x gitu. 3 pangkat 2x. Boleh kan kalau ditulis gini? 3 pangkat x pangkat 2. Sama 3 pangkat 2x juga kan? Oke. Nah, agar kalian gak bingung melihatnya, di sini saya misalkan aja, oh ya, 810 dibagi 9 ya.
810 dibagi 9, 90. Oke, gini, saya misalkan 3 pangkat X sebagai P misalnya. P dikuadratkan, berarti ini P kuadrat, ini 3 pangkat X tambah P dikurangi 90 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari angka yang dijumlahkan nilainya positif 1 dikalikan negatif 90. Berapa? 10 sama negatif 9, ya enggak? Plus 10 min 9 gitu. Jadi kalau gitu nilai P-nya P sama dengan negatif 10, P sama dengan 9. P itu berapa? Balikin lagi, tadi P-nya apa? 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan negatif 10, 3 pangkat X sama dengan 9. Yang sebelah sini 3 pangkat X sama dengan negatif 10 ini tidak memenuhi. Kenapa? Gak mungkin ada bilangan yang memenuhi 3 pangkat sekian, hasilnya negatif ya. Bahkan kalau ini negatif sekalipun hasilnya tetap positif gitu. Ya, jadi yang memenuhi adalah ini. 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan 9 itu 3 pangkat 2 ya. Oke, sekarang kita ke contoh pertama, pertidaksamaan eksponensial. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 5X min 1 lebih dari 27 pangkat X plus 3. Sebelumnya ini kita samakan dulu basisnya. Di ruas kiri basisnya 3, ruas kanan basisnya 27, pasti udah ketebak ya. Kita akan mengarahkan pertidaksamaan ini ke basis 3. Jadi 27 ubah ke basis 3. Ruas kiri tetap 3 pangkat 5X min 1 lebih dari, nah 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Pangkat lagi X tambah 3. Ruas kiri tetap 3 pangkat 5X min 1 lebih dari 3 pangkat bilangan berpangkat. Kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan kan. Oke, ini berarti 3 kali X. 3X, 3 kali 3 plus 9. Nah, di sini basisnya udah sama. Sama-sama 3. Dan basisnya ini lebih dari 1. Sekarang kita lihat pangkatnya aja. 5X min 1 tandanya enggak berubah, lebih dari tetap. Kenapa? Karena basisnya ini lebih dari 1. Ruas kanan 3X tambah 9. Oke, kita kumpulkan yang ada X-nya di ruas kiri. 5X ini positif ke kiri jadi negatif, jadi kurang 3X lebih dari 9, ini negatif 1 ke kanan plus 1. 2X lebih dari 10, ya enggak? Jadi kalau gitu X-nya lebih dari 10 per 2 atau X lebih dari 5. X lebih dari 5, maka jawabannya adalah E. Oke, contoh berikutnya soal nomor 2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 8 pangkat 3X min 4 lebih dari 1 per 32 pangkat negatif X tambah 2. Oke, basisnya kita jadikan sama. 8-nya berarti kita jadikan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 pangkat 3X min 4 lebih dari 1 per 32. Itu sama aja dengan 1 per 32 itu 2 pangkat 5. Jadi sama dengan 2 pangkat negatif 5 ya. 1 per 32 kita ganti jadi 2 pangkat negatif 5 dipangkatkan negatif X tambah 2. Oke, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Ini menjadi 2 pangkat 3 kali 3X 9X 3 kali negatif 4 negatif 12 lebih dari 2 pangkat negatif 5 kali negatif X positif 5X negatif 5 kali 2 negatif 10. Sekarang basisnya udah sama dan basisnya ini lebih dari 1, berarti langsung kita lihat pangkatnya dan tandanya tetap ya. 9X dikurangi 12 lebih dari 5X min 10. Jadi 9X dikurangi 5X lebih dari negatif 10. Negatif 12 berarti jadi plus 12. Ini berapa?
4x lebih dari negatif 10 tambah 12 positif 2 ya. Kedua ruas kita bagi 4x lebih dari 2/4 gitu. Atau x lebih dari 2/4 itu sama aja dengan setengah, ya enggak? X lebih dari setengah. X lebih dari setengah, jawabannya B. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Pertidaksamaan 1/3 pangkat x kuadrat tambah 3x min 1 kurang dari 1/3 pangkat x kuadrat min 2x tambah 4. Oke, kebetulan ini basisnya udah sama ya. Jadi langsung kita lihat pangkatnya. X kuadrat tambah 3x min 1. Karena di sini basisnya kurang dari 1 lebih dari 0, maka tandanya kita balik. Awalnya kurang dari menjadi lebih dari x kuadrat min 2x tambah 4. Oke. Kiri kanan kita kurangi dengan x kuadrat, maka ini kita buang aja. Oke. Jadi kita peroleh 3x negatif 2x ke kiri plus 2x lebih dari ini 4 negatif 1 ke kanan plus 1. Ini berapa? 5x lebih dari 5, ya enggak? Kita bagi dengan 5 kedua ruas, maka x lebih dari 1. X lebih dari 1, jawabannya A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Contoh keempat, ini soal UM UGM tahun 2004. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 4 pangkat x min 2 lebih dari akar 2 pangkat 3x plus 1. Oke, basis yang kita gunakan 2 ya. Jadi 4-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2 pangkat di sini x min 2 lebih dari. Oke, gini. Berikutnya kita gunakan sifat gimana ngerubah akar jadi pangkat. Ya, gimana cara ngerubah akar jadi pangkat? Akar dari A pangkat M, kalau indeksnya N itu sama aja dengan A pangkat M per N, ya enggak? Nah, di sini indeksnya berapa? Kok nggak ditulis? Kalau nggak ditulis, itu artinya indeksnya 2. Ya, jadi ini yang ruas kanan sama aja gini. 2 pangkat 3x plus 1 per indeksnya 2. Nah, yang kiri bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 2x min 4 lebih dari 2 pangkat 3x plus 1 per 2. Basisnya udah sama, langsung kita lihat pangkatnya. Ya, 2x min 4 lebih dari. Tandanya nggak berubah karena di sini basisnya lebih dari 1. Lebih dari pangkat di kanan 3x plus 1 per 2. Di sini ada pecahan, ada per 2. Maka kedua ruas kita bagi 2 ya, kita kali 2 ya. Kita kali dengan 2 kedua ruas. Maka yang ruas kiri ini menjadi 4x min 8. Ruas kanannya ini kita kali 2 berarti 3x plus 1 ya. Oke, 4x min 3x lebih dari 1 negatif 8 kanan tambah 8 x lebih dari 9 ya. X lebih dari 9 ada enggak? Jawabannya D. Baik, sekarang kita bahas soal contoh soal nomor 5. Penyelesaian pertidaksamaan 1 per akar 81 pangkat 2x min 1 kurang dari sama dengan 27 pangkat 2 min x. Ada 81, ada 27. Berarti basisnya berapa? 3 ya. Ya enggak? 3 kan bisa kita jadikan 81. 3 pangkat 4. 27 juga sama. Berarti 3 pangkat 3 gitu. Oke. 1 per akar 81. 3 pangkat 4 pangkat 2x min 1 kurang dari sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 pangkatkan 2 min x. Jadi 1 per akar 3 pangkat ini berapa?
4 kali 2x 8x min 4 kurang dari sama dengan 3 pangkat 3 kali 2 6, 3 kali min x min 3x. Kemudian kita gunakan sifat yang sama dengan contoh keempat. Kita ubah akarnya menjadi pangkat. A pangkat m indeks n itu a pangkat m per n. Ingat ini ya. Oke, jadi ini 1/3 pangkat 8x min 4 per 2 kurang dari sama dengan 3 pangkat 6 min 3x. Oke, yang ini bisa langsung kita ubah ya. 8x min 4 dibagi 2 itu berarti 8x dibagi 2 kan 4x, negatif 4 dibagi 2 negatif 2 gitu. Jadi ini langsung aja kita ubah menjadi 4x min 2. Jelas ya? Nah, sifat berikutnya 1/a pangkat n coba bisa diubah menjadi a pangkat negatif n kan. Jadi ini sama aja dengan 3 pangkat negatif 4x min 2 kurang dari sama dengan 3 pangkat 6 min 3x. Basisnya udah sama dan basisnya lebih dari 1. Jadi kita lihat pangkatnya langsung. Negatif 4 atau pakai kurung deh. Oke. Negatif 4x min 2 kurang dari sama dengan apa? 6 min 3x. Negatif kali positif, negatif 4x. Negatif kali negatif, positif 2 kurang dari sama dengan 6 min 3x. Kita lanjutkan. Negatif 4x di sini negatif 3x ke kiri jadi plus 3x. Kurang dari sama dengan di kanannya 6, 2 ke kanan min 2. Negatif x kurang dari sama dengan 4 dibagi negatif 1, x lebih dari sama dengan negatif 4. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ke-6. Grafik fungsi fx sama dengan 1/9 akar 3 pangkat 2x plus 1 min 27 berada di atas sumbu x. Fx itu sama dengan y ya. Jadi soal ini bisa kita tulis y sama dengan 1/9 akar 3 pangkat 2x plus 1 kurang 27. Oke. Nah, berada di atas sumbu x. Berada di atas sumbu x artinya di sini kan. Ini di atas sumbu x artinya y-nya positif, berarti y-nya harus lebih dari 0 gitu, ya. Berada di atas sumbu x berarti y-nya lebih dari 0. Jadi kalau gitu y harus lebih dari 0. Sementara nilai y itu ini nih. Jadi kalau gitu 1/9 akar 3 pangkat 2x tambah 1 min 27 dia harus lebih dari 0 gitu. Negatif 27 ke kanan jadi positif 27 ya. 1/9 akar 3 pangkat 2x plus 1 lebih dari 27. Kedua ruas kita kali dengan 9. Jadi akar 3 pangkat 2x tambah 1 lebih dari 27 kali 9. Ya enggak? Oke, kita lanjut. 3 pangkat akar dari 3 pangkat 2x plus 1 itu sama dengan 3 pangkat 2x plus 1 per 2 ya. Lebih dari 27 itu 3 pangkat 3. 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2x plus 1 per 2 lebih dari 3 pangkat. Kalau dikalikan basisnya sama, pangkatnya diapain? Ditambah ya. 3 pangkat 5. Nah, karena basisnya udah sama, lihat pangkatnya. 2x tambah 1 per 2 lebih dari 5. Kedua ruas kita kali 2, maka 2x plus 1 lebih dari 5 kali 2, 10. 2x lebih dari 10 kurangi 1, 9. X lebih dari 9 dibagi
2x lebih dari 9/2. Jawabannya D. Oke, contoh ketujuh. Interval nilai x yang memenuhi agar grafik fungsi ya. Agar grafik fungsi f(x) sama dengan 5 pangkat x kuadrat min x tambah 5 berada di atas grafik fungsi gx sama dengan 1/5 pangkat negatif x kurang 8. Agar grafik fungsi fx di atas grafik fungsi gx, maka fx harus lebih dari gx gitu. Fx-nya mana? Fx itu ini nih. Fx-nya kita ganti 5 pangkat x kuadrat min x plus 5. Lebih dari gx-nya juga kita ganti. Gx itu ini 1/5 pangkat negatif x min 8. Nah, kita samakan basis. Ini tetap 5 ya. 5 pangkat x kuadrat min x plus 5 lebih dari 1/5 itu 5 pangkat berapa coba? 5 pangkat negatif 1. Pintar. 5 pangkat negatif 1 pangkat lagi negatif x kurang 8. 5 pangkat x kuadrat min x plus 5 lebih dari bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kan kita kali ya. Negatif 1 kali negatif x positif x, negatif 1 kali negatif 8 plus 8. Basis sudah sama, kita lihat pangkatnya. X kuadrat min x plus 5. Berubah nggak tandanya? Enggak ya, lebih dari, karena di sini basisnya lebih dari 1. X plus 8. X kuadrat min x, di sini positif x ke kiri min x plus 5, 8 kiri min 8, tandanya lebih dari 0. X kuadrat negatif x dikurangi x negatif 2x, positif 5 dikurangi 8, 5 dikurangi 8 itu negatif 3, lebih dari 0. Kita faktorkan x lebih dari 0. Cari dua angka yang jumlahnya itu negatif 2, yang dikalikan itu negatif 3. Berapa? Negatif 3 dan positif 1. Plus 1 min 3. Dari sini, dari x plus 1 pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 1. X min 3 pembuat nolnya adalah x sama dengan positif 3. Ini dikatakan titik kritis. Oke, kita buat garis bilangannya ya. Titik kritisnya negatif 1 dan positif 3. Negatif 1, positif 3. Uji coba pakai 0 misalnya. 0 itu ada di daerah tengah ya. Oh ya, ini lingkarannya tertutup apa terbuka? Terbuka ya. Kenapa terbuka? Karena di sini nggak pakai sama dengan kan tandanya, cuma lebih dari aja gitu. Nah, kita uji coba pakai 0. 0 tambah 1 positif, 0 dikurangi 3 negatif, positif kali negatif. Oh, ternyata negatif nih. Nah, kalau kalian mau mengetahui cara menentukan tanda pada setiap daerah tanpa uji coba, kalian bisa lihat video sebelumnya, ada triknya ya. Tapi di sini saya pakai cara uji coba biar umum. Ya, ada triknya, silakan kalian lihat triknya. Di sini negatif berarti ini pasti positif, ini positif. Apakah itu pasti? Oke, untuk persamaan kuadrat jelas kalau ada 3 daerah seperti ini tandanya pasti selang-seling. Plus minus plus atau minus plus minus, tergantung nilai. Kalau misalnya gini, x plus 3 min x misalnya kayak gini, ini pasti nanti minus plus minus. Oke, ini harus dibahas di video terpisah, harusnya ada pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, kita lanjut ke soal. Yang kita cari itu ini nih, lebih dari 0. Lebih dari 0 itu kan positif, jadi daerah positif penyelesaiannya. Dari 3 ke kanan, dari negatif 1 ke kiri. Dari negatif 1 ke kiri artinya x-nya kurang dari negatif 1. Atau dari 3 ke kanan, maka x-nya lebih dari 3. Kurang dari negatif 1 atau lebih dari 3. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke contoh ke-8.
Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/9 pangkat setengah X min 4 kurang dari sama dengan 27 pangkat 4 min X kuadrat. 1/9 kita ubah 1/9 itu kan sama aja dengan 1/3 pangkat 2, ya enggak? 1/3 pangkat 2 itu sama aja dengan 3 pangkat negatif 2. Oke, jadi 1/9 ganti jadi 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan setengah X min 4 kurang dari sama dengan 27 nya kita ganti jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 pangkat 4 min X kuadrat. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya ya dikalikan. Negatif 2 kali setengah X berapa? Negatif X. Negatif 2 kali negatif 4 plus 8 kurang dari sama dengan 3 pangkat 3 kali 4 12, 3 kali min X kuadrat min 3X kuadrat, ya enggak? Negatif 3X kuadrat. Oke, gini deh, basisnya udah sama ya, kita lihat pangkatnya sekarang. Negatif X tambah 8 tandanya kurang dari sama dengan tetap ya, karena basisnya lebih dari 1 gitu. 12 min 3X kuadrat. Negatif 3X kuadrat dari kanan ke kiri, jadi positif 3X kuadrat ini tetap min X plus 8. 12 ke kiri min 12 kurang dari sama dengan 0. 3X kuadrat min X, 8 dikurangi 12 berapa? Negatif 4 kurang dari sama dengan 0. Di sini gini, kalau persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C, kalau mau kita faktorkan kalau A-nya bukan 1, kita buat 1 per A, AX gitu. Sebenarnya kalau A-nya 1 sama aja, cuman nggak kelihatan karena 1 per 1, 1X, 1X gitu. Ya, di sini A-nya 3, 1 per 3, 3X kurang dari sama dengan 0. Lalu cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya B, nilai tengah ini, koefisien X. Kalau dikalikan hasilnya A kali C. Ya, ini kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Kalau dikalikan 3 kali negatif 4, negatif 12. Berapa dengan berapa? Negatif 4 dan positif 3 plus 3 min 4 ya. Jadi sama aja gini. 1/3 kali 3X. X 1/3 kali 3 plus 1. Dari sini 3X min 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, coba kalau kalian penasaran, kalau kalian kalikan ini hasilnya pasti sama kayak gini ya. Jadi dari sini kita dapat titik kritisnya adalah X sama dengan negatif 1, X sama dengan positif 4 per 3. Kita buat garis bilangan. Pakai sama dengan ya, tertutup. Negatif 1, positif 4 per 3. Uji coba pakai 0. 0 itu ada di daerah tengah antara negatif dan positif. 0 ini plus ya, 0 min 3 min. Plus min, min. Ini plus, ini plus. Sekali lagi saya sarankan kalian lihat trik menentukan tanda pada setiap daerah pada garis bilangan. Jadi kita nggak seribet ini, jauh lebih mudah. Oke. Nah, penyelesaiannya yang mana? Lihat lagi ke soal, tandanya apa? Kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 0 kan negatif. Atau sama dengan 0, penyebab 0-nya masuk nih. Makanya sini bulat penuh ya, terisi. Jadi jawabannya adalah X. X-nya dari 4/3 ke kiri, berarti kurang dari sama dengan 4/3. Dari negatif 1 dia ke kanan gitu. Ya, dari negatif 1 ke kanan artinya X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Kok ini dibacanya lebih dari? Kalau 1 kurang dari 2, saya baca dari kanan, maka 2 lebih dari 1 gitu kan. Ya, ini negatif 1 kurang dari sama dengan X, maka X-nya sama aja dengan X lebih dari sama dengan negatif 1. Oke. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 1, X kurang dari sama dengan 4/3.
Jawabannya B. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ke-9 ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2X min 6 kali 5 pangkat X tambah 1 tambah 125 lebih dari 0 dengan X anggota bilangan real adalah. Oke gini, kalau misalnya A pangkat BC itu bisa kalian tulis jadi A pangkat B dipangkatkan ke C, atau boleh juga A pangkat C dipangkatkan B gitu. Ingat sifatnya, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya dikali. Ya, A pangkat B kali C BC, A pangkat C kali B sama aja dengan BC, ya enggak? Nah, dari sifat barusan, maka 5 pangkat 2X itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X dipangkatkan 2. Ya. Dikurangi 6 kali. Nah, sekarang sifat berikutnya. Kalau A pangkat B tambah C itu bisa kalian ubah menjadi A pangkat B kali A pangkat C. Bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat. Kalau basisnya sama kan pangkatnya ditambah, ya enggak? Gitu. Jadi ini 6 kali 5 pangkat X tambah 1 itu 5 pangkat X kali 5 pangkat 1 ditambah 125 lebih dari 0. Jadi 5 pangkat X kuadrat 6 kali 5 kan 30 dikurangi 30 kali 5 pangkat X ditambah 125 lebih dari 0. Misal 5 pangkat X-nya P misalnya. Pertidaksamaan ini bisa kita tulis P kuadrat kurang 30P ditambah 125 lebih dari 0. Oke. Sekarang kita faktorkan P lebih dari 0. Berapa angka yang dijumlahkan hasilnya negatif 30 dikalikan 125? Negatif 25 dan negatif 5, ya enggak? Jadi kalau gitu pembuat nolnya P sama dengan 25, P sama dengan 5. Kalau kita buat garis bilangan, yang di kiri mana? 5 ya. Yang di kanan 25. Selangnya terbuka karena di sini nggak pakai sama dengan. Ya. Cek tanda pakai 0. 0 ada di daerah kiri. 0 kurangi 25 negatif, 0 dikurangi 5 negatif, negatif kurangi negatif positif. Oke. Negatif positif. Nah, yang kita cari kan lebih dari 0, berarti kan positif ya. Dari 25 ke kanan, dari 5 ke kiri. Dari 5 ke kiri, maka kok X ini P ya. P-nya kurang dari 5 atau dari 25 ke kanan, P lebih dari 25. Oke, nah penyelesaiannya bukan ini ya. Penyelesaiannya bukan ini. Kenapa? Karena tadi variabelnya apa? X. Sementara ini kan udah kita misalkan ke P. Balikin lagi. Yang pertama, untuk P kurang dari 5 bagian ini. P itu apa? Tadi pemisalannya. P itu 5 pangkat X. 5 pangkat X kurang dari 5. 5 itu 5 pangkat 1 dari sini. Maka X kurang dari 1 gitu. Ini 1. Kemudian yang kedua, P lebih dari 25. P-nya 5 pangkat X. Lebih dari 25 itu 5 pangkat 2. Kelihatan X-nya lebih dari 2. X lebih dari 2. Jadi jawabannya X kurang dari 1 atau X lebih kok 5 ini. Ini X ya. Oke. Nah, X kurang dari 1 atau X lebih dari 2 ada nggak? Jawabannya D.